Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka pertama kali kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Akan Farabi. Nama saya Abdurrahman Ahmad. Ya, langsung saja kita beralih ke topik yang akan kita bahas berdua. Soalnya Faiznya lagi lomba. Nah, apa sih topik yang kebetulan hari ini kita bahas, yaitu akhlak pergaulan remaja. Lanjut ya. Nah, jadi remaja itu apa sih? Jadi remaja adalah masa peralihan menuju dewasa yang penuh perubahan, yang tinggi dan kondisi emosional yang labil. Karena itu lingkungan dan pendidikan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter remaja. Lingkungan positif mengarahkan ke masa depan yang baik, sedangkan lingkungan negatif bisa berdampak ke Nah, ini di antara bentuk-bentuk akhlak terpuji, yaitu menjadi persaudaraan, mengembangkan wawasan keilmuan, toleransi, dan bijak menggunakan media sosial. Kemudian dampak positif dari akhlak terpuji dan pergaulan remaja itu bisa menumbuhkan sikap adil dan bijaksana, menumbuhkan sikap mandiri, dan menumbuhkan sikap tanggung jawab. Kemudian ini di antara contoh akhlak terpuji dan pergaulan remaja yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu santun dan rendah hati, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat, menutup aurat, menjauhi perbuatan zina, amar ma'ruf, dan tawadhu. Ya, tadi udah dibahas sama Ahmed tentang akhlak terpuji. Alangkah baiknya kita sebagai remaja muslim untuk tetap selalu mendekatkan diri kepada akhlak terpuji. Tapi kita juga harus tahu dan harus menjauhi tentang akhlak tercela. Nah, di sini akhlak tercela yang umumnya kita bahas itu tentang kenakalan remaja, yang berarti gejala patologi sosial pada anak dan remaja akibat pengabaian sosial yang mendorong munculnya perilaku menyimpang, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, pelanggaran status hingga tindak kriminal. Terdapat 4 bentuk akhlak tercela yang kenakalan remaja yang bakal kita bahas pada siang kali ini. Nah, sebenarnya itu kenakalan remaja itu banyak banget teman-teman. Tapi yang bakalan kita bahas tuh 4 aja yang emang banyak banget yang dilakuin sama remaja-remaja di generasi kita sekarang. Nah, yang pertama ada yang kita sebut namanya pergaulan bebas. Izin, pergaulan bebas itu udah dibahas di dalam ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Kasih tau kan? Di antara ada wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Hubungan seksual sebelum adanya pernikahan secara resmi itu bakalan membawa banyak dampak buruk bagi kita teman-teman. Apalagi bagi lingkungan kita yang bakalan berdampak bagi kesehatan kita, sosial kita. Tapi kita bahas coba dalam kesehatan, yaitu banyaknya penyakit-penyakit kelamin yang bakalan disebabkan oleh pergaulan bebas. Apalagi nanti setelah dinyatakan positif bisa aja muncul masalah baru teman-teman. Contohnya aborsi, terus pembunuhan anak yang hasilnya itu nggak tahu kemana gitu. Jadi saya harap teman-teman sebagai remaja-remaja muslim, sebagai generasi emas Indonesia, haruslah kita menjauhi perilaku yang kita sebutkan ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada tawuran. Nah, kalau tawuran itu lebih banyak dilakukan sama cowok-cowok ya. Terus kita tuh sering dengar kalau tawuran itu disebabkan oleh saling ejek, saling senggol kendaraan, yang lebih memprihatinkan teman-teman. Ada orang yang ikut tawuran tapi dia nggak tahu masalahnya apa. Jadi dia cuma FOMO ibaratnya dan berlindung di balik kata solidaritas. Tapi solidaritas yang dimaksud di dalam tawuran itu buruk teman-teman. Oke, lanjut ke mengkonsumsi minuman keras. Santri dan santriat yang dirahmati Allah SWT, alkohol itu ada racun teman-teman yang disebut protoplastik. Nah, racun
yang mempunyai efek plastik ini membuat peminumnya itu mendapatkan efek depresan. Nah, efek depresan ini menyebabkan kehilangan kemampuan peminumnya untuk berpikir secara jernih. Pokoknya dia tuh nggak bisa berpikir yang baik-baik lagi lah. Makanya banyak orang yang peminum itu bakalan melakukan tindak kekerasan. Jadi saya harap teman-teman harus menjauhi perilaku-perilaku yang buruk seperti ini. Dan yang terakhir, narkoba. Narkoba memiliki singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba awalnya digunakan sebagai obat-obat medis, tapi banyak oknum-oknum yang menggunakan narkoba ini secara tidak benar. Jadi, teman-teman, aku harap kita bisa sama-sama tahu bagaimana fungsi suatu hal dengan tepat dan benar tanpa menggunakan suatu hal ini dengan buruk gitu. Izin. Ya mungkin dampak-dampak kalau kita mengikuti akhlak-akhlak tercela yang tadi ya. Yang pertama ada bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Siapa sih yang mau bertentangan sama nilai-nilai ajaran agama? Satu, dosa. Habis dosa, neraka. Astagfirullah. Yang kedua ada hilangnya budaya malu. Teman-teman, hidup kita mudah-mudahan masih panjang. Amin. Tapi jangan karena kita melakukan suatu hal yang tadi perilaku tercela ini kita hilang malunya. Jangan sampai. Yang ketiga ada menimbulkan masalah kesehatan. Kayak tadi contohnya pergaulan bebas, mabuk, menggunakan narkotika, ya pasti ada efek sampingnya. Selain dari sosial, pasti ada dampak sampingnya itu ke kesehatan kita, baik mental, baik fisik maupun yang lainnya. Nah, tadi udah kita bahas dampak-dampak kalau kita mengikuti akhlak tercelanya. Tapi apa sih manfaatnya kalau kita menjauhinya? Yang pertama ada meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Siapa sih yang nggak mau? Yang kedua ada meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Bergaul boleh, tapi ada etikanya. Terus mengatur waktu kita dengan baik. Ya pokoknya gitu. Lanjut. Ya mungkin sekianlah presentasi dari kami yang telah menjelaskan akhlak terpuji dan akhlak tercela. Jangan lupa kami ingatkan kepada teman-teman untuk tetap menyimbangkan antara dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.